memasuki kuliah kita. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas topik yaitu akuntansi sebagai sebuah sistem informasi. Jadi dulu akuntansi itu sebagai penyedia tugasnya membuat laporan keuangan. Tetapi sesuai dengan perkembangannya, ini sejak sudah mulai kita cek ya. Ini kalau tidak keliru tahun 1975 itu sudah ada yang namanya modern accounting yang subjudulnya Accounting as the Information System for Technological Change. Jadi di luar negeri tahun 1975 itu sudah ada kesadaran untuk perubahan ke akuntansi modern, yaitu akuntansi sebagai sebuah sistem informasi. Jadi sesungguhnya kalau sekarang ini di tahun 2021, 50-an tahun berikutnya, kita diskusi tentang modern accounting, itu ya saya sudah tidak begitu modern lagi. Atau ketika kita berdiskusi akuntansi sebagai sistem informasi, itu ya sudah sesuatu hal yang tidak modern sesungguhnya ya, yang tidak modern. Tetapi ini perlu disampaikan, tidak sekedar hanya menyampaikan akuntansi sebagai alat untuk menghasilkan laporan keuangan, tidak ya, tidak, tetapi akuntansi sebagai sebuah sistem informasi. Nah, kita kembali ke sini. Apa yang dimaksud dengan sistem? Sistem itu perangkat unsur ya, perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas secara menyeluruh tentunya ya. Nah, perangkat itu apa? Perangkat itu yang paling utama adalah manusia ya. Manusia dalam kacamata sistem juga dianggap sebagai sebuah perangkat. Nah, karena manusia ini menjadi penentu pokok atau mungkin perangkat utama ya, perangkat utama. Ingat, the man behind the gun. Di balik senjata itu ada orang-orang yang menciptakan ya, ada orang yang melaksanakan. Nah, kemudian ada prosedur, teknik, cara ya, itu ada di sini. Jadi setelah manusia ada yang namanya prosedur, teknik, cara. Kemudian ada mesin, alat, atau mungkin juga ada yang namanya program ya. Jadi ini unsur-unsur sistem. Jadi yang namanya program, alat, mesin, kemudian prosedur ya, ini bagian penting dari sistem, unsur sistem. Tetapi juga ada manusia yang mendesain dan mengoperasikan unsur-unsur yang lain. Nah, ketika unsur-unsur ini saling berkaitan ya bersinergi sehingga nanti akan membentuk suatu totalitas, itulah sistem. Kalau salah satu unsur ini tidak bekerja secara optimal, ya tentu saja akan mengganggu sebuah sistem. Prosedurnya sudah baku, misal prosedurnya sudah baku, mesin, alat, dan programnya canggih, tetapi mungkin manusianya
tidak fit, ya mungkin akan berpengaruh terhadap jalannya sistem. Atau mungkin manusianya oke, prosedurnya oke, bagus, tetapi programnya error, itu ya sistem nanti tidak berjalan secara maksimal. Atau sebaliknya mungkin yang berlaku yang bermasalah mungkin prosedur, alatnya ada, programnya ada, manusianya ada, tetapi prosedurnya tidak segera tidak segera disahkan, misal begitu ya. Ya mungkin nanti akan menghambat jalannya sistem. Nah, bagaimana dengan sistem informasi akuntansi? Ya, sama, perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas untuk menyediakan informasi akuntansi. Nah, informasi akuntansi tidak hanya terbatas pada laporan keuangan, tidak hanya terbatas pada laporan laba rugi, neraca, perubahan modal maupun laporan arus kas, tetapi itu bagian laporan keuangan itu hanya merupakan bagian dari sistem itu, ya, bagian dari sistem itu, ya. Sebagaimana kita ketahui pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa sistem informasi akuntansi itu untuk memenuhi kebutuhan penggunanya. Ya, pengguna itu ada pengguna internal, ada pengguna eksternal. Nah, misal laporan ini ya, ada laporan anggaran pembelian, laporan pembelian, laporan anggaran penjualan, laporan penjualan, laporan pemasok, laporan customer, laporan jam kerja karyawan, laporan harga pokok produksi produk X, laporan harga pokok produksi produk Y, laporan harga pokok penjualan. Nah, ini laporan-laporan yang ditujukan, ya, yang ditujukan untuk pengguna internal, khusus untuk pengguna internal, ya. Ini sifatnya laporan-laporan ini rahasia, karena pengguna internal, rahasia tidak ditujukan untuk pengguna eksternal, karena bisa jadi nanti menjadi tidak safe, tidak bijak dan tidak aman ketika diberikan kepada pihak eksternal. Nah, kemudian sebagaimana laporan keuangan yang kita kenal, ya, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca, laporan kas, itu laporan yang bisa diakses pihak eksternal. Kalau pihak eksternal bisa, boleh nggak pihak internal menggunakan? Ya tentu saja boleh. Ya tentu saja ini bisa diakses, bisa digunakan oleh pihak internal maupun eksternal. Ya. Jadi ini semua laporan-laporan ini maupun orang-orangnya ini bagian dari sistem informasi akuntansi. Bagaimana semua itu bisa berlangsung? Coba kita cek. Misal begini, ini sebuah perusahaan, ya, ini memiliki laporan harga pokok produksi, ya, misal laporan harga pokok produksi produk A. Nah, ini laporan harga pokok produksi produk B, laporan harga pokok produksi produk C. Nah, misal kita fokus ke produk A, terdiri dari biaya bahan baku misal 2 juta, kemudian biaya tenaga kerja langsung 3.500.000, biaya overhead pabrik 1.500.000, kemudian jumlah biaya produksinya ketemu 3 juta. Kemudian misal unit yang diproduksi
2000 unit. Maka tinggal dibagi berapa harga pokok produksi ya, harga pokok produksi per unitnya akan ketemu 7 juta dibagi 2000 ketemu 3.500 rupiah per unit. Nah, begitu pula dengan harga pokok produksi B, bahan bakunya sekian 3.500.000, biaya tenaga kerjanya 2.500.000, biaya overhead pabriknya 1.500.000, biaya produksinya 7.500.000. Maka nanti akan ketemu harga pokok produksinya 3.750. Nah, misal sampai produk C juga begitu, menghasilkan harga pokok produksinya yaitu Rp5.000. Nah, ini kan baru perbagian. Misal perusahaan ini hanya memproduksi 3 produk ini, mestinya masing-masing produk A, produk B, produk C, ini harga pokok produksinya diakumulasikan. Ya, diakumulasikan, jadi di semua ditarik ya, ke sini. Ini juga ke sini ya. Sama. Sehingga ini menghasilkan laporan harga pokok produksi ini total. Ini merupakan akumulasi dari semua, biaya tenaga kerja juga sama, biaya overhead pabrik juga sama, kemudian jumlah biaya produksinya sama. Cuma memang kalau sudah akumulasi ini tidak mungkin harganya nanti dijumlahkan karena masing-masing produk memiliki harga pokok produksi per unit masing-masing. Nah, ini menjadi catatan internal perusahaan. Dengan mengetahui harga pokok produksi, sesungguhnya perusahaan memiliki alat untuk membuat keputusan harga jual. Mungkin dalam rangka untuk memenuhi laba, mencari laba, atau mungkin dalam kepentingan penetapan harga dalam persaingan harga. Itu kan bisa jadi. Misal produk A ini sesungguhnya harga pokok produksinya hanya 3.500. Nah, nanti tinggal di pasaran pesaingnya harganya berapa. Misal harganya sama pesaing masih di atas 3.500, ya berani tinggal melakukan efisiensi biaya non produksi ya. Misal di pasaran masih di atas 3.500. Tetapi kalau di pasaran itu sudah di bawah 3.500, itu perlu dievaluasi. Satu, jangan-jangan perhitungan harga pokok produksi kita tidak efisien sehingga menghasilkan harga pokok produksi yang tinggi, atau memang kita sudah sangat efisien sehingga tidak mampu bersaing. Kalau demikian, maka produk ini harus dihentikan. Kalau diteruskan produksi, itu nanti hanya akan memperbesar kerugian. Baik, kita kembali ke ini produk A, produk B, produk C, sehingga nanti menghasilkan harga pokok produksi. Jadi yang saya mau katakan adalah laporan harga pokok produksi sebuah perusahaan itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia dibangun oleh
harga pokok produksi dari berbagai macam produk. Ya, kalau misal ini perusahaan ini memiliki banyak produk, atau mungkin dalam beberapa kasus perusahaan itu hanya memproduksi satu produk, tetapi melalui beberapa departemen. Bisa produknya hanya satu, tetapi departemennya beberapa, lebih dari satu, misal begitu ya. Oke, berikutnya, misal untuk mempermudah ya, misal perusahaan ini hanya punya satu produk dan satu departemen ya, sudah menghitung laporan harga pokok produksi untuk produk A ya, maka ini seperti yang kita bahas di sebelumnya tadi, harga pokok produksinya itu 3.500. Nah, ternyata harga pokok produksi ini nanti digunakan dalam menghitung harga pokok penjualan ya, menghitung harga pokok penjualan. Coba kita perhatikan di sini harga pokok produksinya 3.500. Nah, 3.500 itu nanti digunakan di sini. Nah, di sini. Nih, harga pokok produksi ya 3.500. Untuk menyusun apa? Untuk menyusun ya harga pokok penjualan. Jadi kalau ditarik garis ya, ini coba saya cari garis yang tepat ya. Ya, garisnya begini. Jadi ini 3.500 di harga pokok produksi ini nanti dijadikan harga ketika membuat harga pokok produksi pada laporan harga pokok penjualan. Sebagaimana kita ketahui, coba kita cek ini data penjualannya ya. Data penjualan itu yang dijual itu 1.450. 1.450 ya, rinciannya persediaan bulan lalu 100 ya, produksi bulan ini 1.200.000, membeli dari kolega 150. Jadi bisa jadi kita itu sudah memproduksi, tetapi itu tidak dapat memenuhi kebutuhan customer. Mau tidak mau kita harus memenuhi kebutuhan itu dari perusahaan partner atau kolega. Tentu saja dengan konsekuensi harga yang tidak murah. Ini sering terjadi. Misal peternak telur itu ya, peternak telur, maksudnya peternak ayam petelur itu misal kapasitas produksinya hanya 50 kilo, ketika dia memperoleh order di hari itu 75 kilo, biasanya dia tidak akan menolak itu, tetapi demi menjaga kepercayaan konsumen itu yang 50 kilo dipenuhi dengan produksi sendiri, yang 25 kilo dibelikan dari peternak lain. Tentu saja mereka sudah saling bekerja sama ya. Nah, itu untuk menjaga kepuasan dan kepercayaan konsumen. Sama dengan produk lain, maka di sini juga muncul membeli dari kolega.
Kemudian harga pokok produksi, harga pokok penjualan itu secara umum persediaan barang jadi awal ditambah harga pokok produksi, kalau memproduksi ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan barang jadi akhir, nanti ketemulah harga pokok penjualan. Coba kita cek. Ini semisal saja, bagi kita punya persediaan awal 100 unit dengan harga pokok 3.250, maka ketemu nilai persediaan awalnya 325.000. Kemudian membeli, karena membeli sesungguhnya harga pokok kalau kita memproduksi itu hanya 3.200 loh, tetapi kalau kita beli bisa mahal, 10 ribuan ya. Belinya 150 kali 10.000 1.500.000. Kemudian ada biaya angkut, ada menambah harga beli, potongan pembelian, mengurangi harga beli ya, potongan dan retur itu mestinya mengurangi harga beli ya, mestinya ini minus ya, minus retur pembelian. Maaf, ini biaya angkut nambah, kemudian potongan pembelian mengurangi minus ya, kemudian retur pembelian, pengembalian barang juga mengurangi minus ya, sehingga ketemu pembelian bersihnya 1.440.000 ya. Ini yang dari pembelian. Jadi membeli 150 ya, membeli 150 dengan kos yang dikeluarkan, dengan biaya yang dikeluarkan itu 1.440.000 rupiah. Kemudian selain membeli, ya ini yang dari produksi kita. Yang dari produksi kita itu 1.200 dengan harga pokok produksinya hanya 3.500 ya. Sangat beda ya. Kalau memproduksi itu, membuat itu harga pokoknya murah 3.500. Kalau membeli, ya itu coba kita cek 1.450 dibagi 150. Wah, harganya bisa 3 kali lipat, bisa 9.600. Oke, maka persediaan barang dagangan awal ditambah persediaan barang dagangan awal ya, persediaan barang jadi awal ditambah pembelian bersih tambah harga pokok produksi, ketemulah yang namanya barang TUD. TUD itu barang tersedia untuk dijual. Barang tersedia untuk dijual dikurangi persediaan akhir, itu artinya barang yang terjual. Nah, itulah harga pokok penjualan. Harga pokok penjualannya 5.465. Nah, persediaan barang akhirnya ini 50 ya. Oh, ternyata 50. Nah, ini yang disisakan coba kita cek dari mana ini. Oh, mungkin yang tersisa dari mana, mungkin perlu diidentifikasi. Biasanya yang disisakan itu dari yang pembelian, karena mungkin sudah ada MOU, mungkin bisa diretur daripada yang disisakan yang memproduksi sendiri ya, dengan harga pembelian, harga ketika membeli kepada perusahaan kolega ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa yang namanya harga pokok produksi itu dibutuhkan ketika membuat harga pokok penjualan. Ini ya, ini asalnya dari laporan harga pokok
produksi. Artinya apa? Artinya harga pokok penjualan itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa didukung oleh laporan harga pokok produksi. Tentu saja ini di laporan harga pokok produksi ini melibatkan banyak pihak, ya. Ya, ada bagian gudang, ada bagian produksi, dan seterusnya. Ini dibuat oleh laporan di bagian mungkin bagian akuntansi. Artinya bagian akuntansi itu sebagai sebuah sistem, dia juga tidak bisa bekerja sendiri. Dia juga tergantung dengan bagian produksi. Bagian produksi juga tidak bisa bekerja sendiri. Dia juga berkaitan dengan bagian pengadaan barang, bagian gudang. Bagian gudang juga tidak bisa berdiri sendiri. Dia juga berkaitan dengan bagian pembelian. Oke, baik. Berikutnya, setelah ini ya, kita melihat keterkaitan laporan harga pokok produksi dengan laporan harga pokok penjualan. Bisa dilanjutkan ke ini. Ternyata laporan harga pokok penjualan juga digunakan untuk membuat laporan laba rugi. Coba kita cek pada laporan laba rugi ini, ya, laporan harga pokok laporan laba rugi ini, di sini juga ada item namanya harga pokok penjualan. Tetapi ingat, di dalam laporan harga pokok penjualan ini tidak serta-merta muncul angka sekian, ya. Ini dihitung berdasarkan, ya, unsur-unsur di laporan harga pokok penjualan tadi. Ada perjualan barang dagangan awal, ada yang produksi, ada yang beli. Nah, yang produksi tergantung dari laporan harga pokok produksi. Bisa cantum di atas biar ingat tersiar laporan harga pokok produksi. Artinya apa? Laporan laba rugi juga berkaitan dengan laporan-laporan yang lain. Dan ini tentu juga melibatkan unsur-unsur sistem yang lain, ya, unsur sistem yang lain, SDM yang lain, alat yang lain, program yang lain. Nah, kita review sebentar. Ini ada penjualan bersih, laporan laba ruginya, ya. Penjualan bersih itu total penjualan, ya, jumlah penjualan dikurangi potongan, ya, dikurangi potongan penjualan, dikurangi biaya angkut penjualan, ketemulah penjualan bersih. Nah, penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan, ketemu laba kotor. Nah, laba kotor nanti dikurangi dengan biaya usaha. Misal ini biasanya biaya gaji, biaya daya dan jasa, biaya sewa, biaya perlengkapan dan BHP, bahan habis pakai maksudnya, biaya konsumsi, biaya iklan, biaya penyusutan, ketemu sekian, ya, nanti ketemulah yang namanya laba perusahaan, ya, laba perusahaan sebesar 2.800.000, ya. Baik. Tetapi nanti kan juga tidak berhenti juga, ya. Laba, jika sudah diketahui laba rugi, ya. Nah, ini sudah mulai laporan ini sudah mulai pihak eksternal menggunakan, ya. Pihak eksternal menggunakan. Nah, setelah diketahui laba ruginya kan tidak berhenti sampai situ, ya, secara akuntansi. Nah, laba rugi ini nanti dia akan dijadikan dasar sebagai menghitung hitungan yang lain. Kita cek nih, misal ternyata laporan laba rugi, ya, laba sekian, ini kan dari laporan laba rugi tadi. Kita cek 2.860.000. Nah, di sini juga
angka yang sama 2.860.000. Ternyata laporan perubahan modal itu juga membutuhkan laporan laba rugi. Semua saling terkait. SDM-nya mungkin juga terkait, ya. Sistemnya mungkin juga terkait. Misal ini modal awalnya 50, labanya 2860, kemudian ada privilege 100.000, ketemulah modal akhirnya sekian 52.760. Nah ini nanti juga berkait dengan laporan yang lain. Laporan posisi keuangan atau laporan neraca, ya. Laporan neraca. Nah, ini modal ini nanti di modal akhir nanti dibawa ke sini. Misal ini aset ada kas, piutang, persediaan bahan, persediaan produk jadi. Di total 54.590. Ada kewajiban utang usaha, utang biaya, dan modal ketika dijumlah juga sama. Mestinya harus sama, ya. Ini yang membuat simulasi nggak pas. Sebentar, saya edit sebentar. Ini terjadi selisih baik. Nah, mestinya begini. Utang usahanya 1.500.000, utang biaya 750, kemudian modalnya 52.760, sehingga totalnya 55.010.000 sama 55.10.000. Nah, ini akuntansi sebagai sebuah sistem informasi. Artinya kita kembali ke depan tadi, ya. Ini saling berkaitan, ya, sehingga membentuk sebuah totalitas. Ini kan totalitas dari laporan harga pokok produksi, kemudian muncul harga pokok penjualan, ya, harga pokok penjualan. Dari harga pokok penjualan muncul laba rugi, laporan laba rugi, ya. Laporan laba rugi nanti muncul ke perubahan modal, laporan perubahan modal nanti dibawa ke laporan neraca atau laporan perubahan posisi keuangan. Nah, ini mestinya masih ada lagi, yaitu laporan arus kas, ya. Ini ketiga laporan ini, yaitu laporan laba rugi, perubahan modal, dan laporan posisi keuangan atau neraca itu diekstrak menjadi laporan arus kas. Sekali lagi, ini kan totalitas terkait satu sama lain, sehingga membentuk sebuah totalitas. Ini dari sisi laporannya, ya, sisi laporannya. Sisi SDM-nya, sisi manusianya mungkin iya, dan harus iya, pasti berkaitan. Dari sisi prosedurnya, tekniknya, caranya, ya pasti berkaitan. Saya kira itu, saudara-saudara. Nanti silakan nanti diberi komen, ya. Saya kira cukup begitu. Bisa bilhaq wastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.